Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Devrianti, NPM 2024 10 20 31. Di sini saya akan mempresentasikan uraian makalah kelompok 2. Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, semantikos, yang berarti memberi tanda atau penting. Dalam linguistik, semantik digunakan untuk mengkaji makna tanda-tanda bahasa dan hubungan antara bentuk bahasa dengan maknanya. Objek kajian semantik meliputi berbagai jenis makna, seperti makna leksikal, gramatikal, kontekstual, denotatif, dan konotatif, referensial dan non-referensial, konseptual dan asosiatif, serta relasi dan perubahan makna. Dengan demikian, semantik tidak hanya membahas arti kata, tetapi juga bagaimana makna itu digunakan dan berubah dalam pemakaian bahasa. Perkembangan semantik. Dalam sejarahnya, semantik berkembang melalui beberapa masa. Pada masa tradisional, pembahasan makna masih sangat dipengaruhi oleh filsafat dan logika. Pada masa ini, makna dipahami sebagai hubungan antar kata dan benda yang dirujuknya di dunia nyata. Tokoh seperti Plato dan Aristoteles banyak mempengaruhi cara pandang ini. Pada masa pertengahan, studi makna lebih banyak digunakan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan dan klasik. Makna tidak hanya dipahami secara harfiah, tetapi juga secara alegoris, moral, dan spiritual. Peran hermetika sangat besar dalam masa ini karena membantu manusia menafsirkan teks secara lebih mendalam. Pada masa modern awal, semantik mulai berkembang sebagai ilmu yang lebih mandiri. Michael Braille menjadi tokoh penting karena memperkenalkan istilah semantik dan menulis tentang perubahan makna kata. Ia sering disebut sebagai bapak semantik karena jasanya dalam mengembangkan kajian makna secara ilmiah. Pada masa struktural, Ferdinand de Saussure mengembangkan pandangan bahwa bahasa adalah sistem tanda. Ia menjelaskan bahwa tanda bahasa terdiri atas penanda dan petanda. Pandangan ini membuat kajian makna lebih sistematis karena makna tidak lagi dilihat secara lepas, tetapi sebagai bagian dari struktur bahasa. Pada masa modern atau kontemporer, semantik berkembang sangat luas dan berkaitan dengan pragmatik, analisis wacana, serta teknologi bahasa. Kajian semantik kini tidak hanya meneliti makna kata dan kalimat, tetapi juga makna dalam konteks komunikasi, kecerdasan buatan, dan penerjemahan mesin. Hubungan semantik dengan filsafat dan logika semantik memiliki hubungan erat dengan filsafat karena sama-sama membahas makna, kebenaran, dan hubungan bahasa dengan realitas. Dari filsafat bahasa, kita belajar bahwa makna tidak hanya terdapat pada kata, tetapi juga pada cara manusia memahami dunia melalui bahasa. Selain itu, semantik juga berhubungan dengan logika, karena keduanya menelah kebenaran pernyataan dan penalaran yang sistematis. Pengaruh perkembangan semantik sangat bermanfaat dalam kehidupan. Ilmu ini membantu manusia memahami makna bahasa dengan lebih tepat, mendukung pembelajaran bahasa, mempermudah penafsiran karya sastra, dan menjadi dasar penting dalam teknologi bahasa modern. Karena itu, semantik memiliki peran besar dalam komunikasi, pendidikan, sastra, dan perkembangan teknologi. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.